Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Imelda, NPM 5021239, kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gustri Setria, Magister Pendidikan, materi Perbedaan dan Perubahan Kurikulum 1947 sampai Kurikulum Merdeka. A. Perubahan dan perbedaan kurikulum. 1. Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 2. Rencana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. 4. Kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum ini adalah correlated subject curriculum. Yang kelima, kurikulum 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, baik metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengajar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian, waktu pelajaran, dan semester kecatwurwalan. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya, Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel, dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. B. Landasan kurikulum. 1. Landasan filosofis. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Yang kedua, ada landasan psikologis. Ada dua jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologi. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Pada prinsip ini dipecah menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pada prinsip ini berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. 3. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat yaitu prinsip praktis dan efisiensi, yaitu mudah diimplementasikan dan kompatibel. Kurikulum harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya yang juga murah. Yang kelima, ada prinsip efektivitas, yakni prinsip pemenuhan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu prinsip khusus. Sekian, terima kasih.